Pemirsa, demonstran mengadang mobil Bupati Lampung Utara memprotes sejumlah persoalan yang terjadi di Lampung Utara. Upaya pengadangan dihalangi petugas hingga berakhir bentrok. Pak Bupati, tolong hadapi kami. Menuntut penyelesaian sejumlah persoalan di Lampung Utara, Lampung, demonstran mengadang mobil Bupati Selasa siang tadi. Demonstran menuntut dialog dengan Bupati dengan menghentikan mobilnya, namun Bupati memutuskan tetap melanjutkan perjalanannya. Situasi memanas saat aparat keamanan menghalau demonstran yang mengadang mobil Bupati hingga terjadi saling dorong. Meski diadang, mobil Bupati tetap melaju perlahan tanpa menghiraukan demonstran. Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan pemuda Utara menuntut penyelesaian sejumlah persoalan yang terjadi di Lampung Utara. Mereka juga menuntut kepala daerah memaksimalkan kinerja aparaturnya. Kapolres Lampung Utara yang turun langsung mengamankan aksi juga terlibat bentrok dengan demonstran hingga kembali terjadi aksi saling dorong. Kota Lampung Utara dari rolling jabatan di proyek sampai dengan kebijakan dan penemuan kebijakan sampai hutang rumah sakit yang begitu luar biasa fantastisnya. Dan kami selaku pemuda Lampung Utara meminta ketegasan seorang pemimpin dan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lampung Utara, Bang. Baik dari eksekutif, legislatif sampai yudikatif. Situasi akhirnya kondusif setelah ada kesepakatan dialog antara demonstran dengan Bupati. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Sebuah rumah makan di Pulau Gadung, Jakarta Timur hangus terbakar. Diduga api berasal dari mes yang berada di belakang rumah makan tersebut. Sebelah Pizza Hut. Api membakar rumah makan di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga panik saat melihat api membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Kebakaran berawal saat listrik di bagian mes padam. Setelah dinyalakan kembali, tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Dengan cepat api menyambar dari bagian mes ke plafon hingga menghanguskan rumah makan. Beruntung tamu rumah makan beserta karyawan dapat menyelamatkan diri. Setelah 30 menit, api berhasil dipadamkan oleh petugas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komandan Lapangan Rumah Sakit Wisma Atlet membenarkan video viral yang menunjukkan kondisi antrian di unit gawat darurat Rumah Sakit Wisma Atlet. Hingga dini hari, penambahan pasien baru COVID-19 terus bertambah dan berimbas pada menipisnya ketersediaan ruang rawat. Video yang menunjukkan kondisi ruang gawat darurat di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta ini dibenarkan oleh Komandan Lapangan Rumah Sakit Wisma Atlet Letkol Laut M. Arifin. Arifin menjelaskan setiap pasien yang masuk Rumah Sakit Wisma Atlet diarahkan ke area UGD untuk pendataan dan diagnosis awal. Bahkan untuk hari ini rombongan pasien rujukan belum diperkenankan untuk datang ke Wisma Atlet sebab pihaknya tengah mempersiapkan ruang perawatan agar tidak ada antrian yang terjadi kembali. Yang video yang beredar di UGD kita, ya, itu memang benar, memang faktanya seperti itu. Jadi kita sudah memang banyak yang mengirim. Faktanya memang Puskesmas DKI Raya memang mengirim dalam jumlah yang banyak. Jadi sudah kita bagi 3 triase tempat masuk, termasuk tower 5, tower 4 dan tower 6. Namun ya seperti itu, kondisinya seperti itu. Hal ini memang disebabkan hulu mengalir ke hilir. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Wisma Atlet, sudah ada rekan kami Camar Haenda di sana. Camar, apakah masih ada antrian pasien yang akan masuk ke dalam Rumah Sakit Wisma Atlet?
Ya, Davi, Stefani, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pasca terjadinya lonjakan angka jumlah penularan COVID-19 di DKI Jakarta, saat ini tidak ada lagi terkait dengan antrian ambulans ataupun pasien baru di kawasan Wisma Atlet. Dan memang dapat kami sampaikan, ini tepat di belakang saya, pemirsa, di sore hari ini untuk tower 4, 5, dan juga 6 saat ini sudah terisi 68,72%. Dan memang di Wisma Atlet Kemayoran ini nantinya hanya akan menerima dan juga menampung pasien tanpa gejala, pasien dengan gejala ringan, kemudian dengan pasien gejala sedang dan juga berat maksud kami. Dan sedangkan untuk tanpa gejala nantinya akan dipindahkan ke Tower 8 di Pademangan. Dan memang dapat kami informasikan untuk penambahan jumlah kasus sendiri saat ini berkisar dari 200 hingga dengan 400 orang per hari. Dan hari ini data yang berhasil kami himpun ada 425 penambahan jumlah kasus, dan saat ini yang sudah ada ataupun mengisi di kawasan Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran ini sudah ada sebanyak 545.453. Artinya okupansi keterisian sebanyak 68,72%. Dan nantinya pihak dari Rumah Sakit Kemayoran akan memindahkan masyarakat ataupun pasien tanpa gejala ke Tower 8 di Pademangan, di mana saat ini masih diisi oleh tenaga kesehatan begitu. Dan nantinya tenaga kesehatan akan dipindahkan ke hotel terdekat. Dan memang untuk jumlah keterisian dari satu kamar ini akan ditambah menjadi 3 tempat tidur, di mana sebelumnya hanya 2 tempat tidur. Dan memang ini diharapkan dapat menampung dan juga mengatasi over kapasitas di masa lonjakan pandemi COVID-19 saat ini. David, Stefani. Baik, terima kasih Camar Hainda melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, virus corona asal India telah masuk ke ibu kota. Dinas Kesehatan menyebut 19 orang terkonfirmasi positif COVID-19 asal India. Presiden pun memanggil Pemprov DKI Jakarta untuk menekan penyebaran virus tersebut. Corona varian India telah masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin usai mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo kemarin. Menurut Menteri Kesehatan, varian corona asal India terdeteksi di Kudus, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Bangkalan, Madura. Budi Gunadisadikin meminta agar masyarakat meningkatkan disiplin protokol kesehatan lantaran COVID-19 varian India ini lebih cepat menyebar di masyarakat meskipun tidak lebih mematikan. DKI Jakarta dan juga di Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian deltanya atau B1617.2 atau juga varian dari India mendominasi. Karena ini penularannya lebih cepat, walaupun tidak lebih mematikan, ini perlu benar-benar kedua hal tadi dipercepat atau diperhatikan. Implementasi di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut ada 19 orang yang terkonfirmasi positif varian corona India. 5 orang diantaranya dinyatakan sembuh. Sebagian besar dari mereka yang terpapar virus adalah pekerja migran, sementara 5 orang yang dinyatakan sembuh adalah warga negara Indonesia. Terkait meningkatnya kasus corona di Jakarta, Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta Forkomimda se-Provinsi DKI Jakarta ke Istana Negara Jakarta. Presiden meminta Pemprov DKI Jakarta menekan peningkatan COVID-19 dengan mempercepat vaksinasi dan memperketat PPKM Mikro dan penerapan protokol kesehatan. Prasetyo menjelaskan lonjakan COVID-19 di ibu kota merupakan imbas dari libur Lebaran. Data Satgas COVID-19 menunjukkan kasus COVID-19 di ibu kota melonjak 302% dalam 10 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Seberapa berbahaya virus corona varian India yang sudah masuk ke Jakarta? Sudah bergabung bersama kami Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Arif Fahrialsyam. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak. Baik Pak Ari, varian COVID-19 B1617 sudah ditemukan, bahkan dikatakan mendominasi kasus di Jakarta, Kudus, dan Bangkalan. Yang menjadi pertanyaan tentunya dari mana sumber virus ini? Apakah ini memang dibawa oleh orang yang memiliki riwayat perjalanan keluar atau bisa terjadi karena ada mutasi dari kasus COVID-19 yang sudah ada di Indonesia? Ya, kita ketahui bahwa memang awalnya kan sudah diprediksi ini kira-kira sebulan yang lalu 2 bulan yang lalu ketika adanya dari MPA jadi dari PMI jadi
penduduk migran Indonesia ini ya, yang memang ternyata ditemukan positif dengan varian Delta ini. Dan kalau kita lihat perkembangan lebih lanjut, ternyata ini yang ada sekarang ini ya, itu ternyata juga bukan saja yang memang datang dari luar negeri, tapi ini sudah terjadi penularan antar sesama warga negara, masyarakat gitu ya. Ini yang memang harus kita antisipasi, seperti yang terjadi di Kudus itu kan sampai terakhir itu kan memang angkanya sampai hampir 100 kasus yang ditemukan di sana ya, di Kudus itu. Jadi artinya apa? Bahwa sekarang ini yang kita harus antisipasi bukan riwayat perjalanannya lagi gitu ya, dari masyarakat kita yang kebetulan memang pekerja migran yang datang ke Indonesia ini, tidak. Jadi yang justru diantisipasi sekarang ini adalah penularan itu terjadi sesama masyarakat. Nah, oleh karena itulah kita ketahui bahwa salah satu hal yang kita harus memberikan perhatian penuh seperti yang terjadi di India itu, bahwa penyakit ini lebih mudah menularkan dari satu orang kepada orang lain begitu. Baik, Jadi lebih mudah cepat menularkan dan mudah. ini apakah sama artinya dengan lebih mematikan, Pak Ari? Ya, kalau untuk mematikan rasanya memang tidak ya. Jadi sampai saat ini memang tidak. Cuman memang kalau yang kasus-kasus di India dilaporkan memang 3 hal ya. Bahwa mereka biasanya pasien-pasien ini akan mengalami gangguan pendengaran, kemudian juga mual muntah ya, nyeri ulu hati, itu gejala yang memang cukup signifikan di situ. Dan kemudian juga pada beberapa kasus memang membutuhkan suplementasi oksigen ketika dia terinfeksi. Nah ini harus kita. Dan satu hal lagi, bahwa karena tadi penularannya cepat dan mudah, itu bisa terjadi pada orang-orang muda. Nah ini harus kita antisipasi gitu loh. Jadi seperti yang di Kudus kan juga ditemukan ada pada yang umur 20-an ya, walaupun sebagian besar adalah pasien-pasien di atas 40 tahun gitu ya, ini yang di Kudus. Jadi ini yang memang harus diantisipasi ketika ini terjadi di Jakarta. Di satu sisi kita bisa lihatlah sekarang ini macetan masih terjadi ya kan. Di beberapa tempat juga kita lihat masyarakat dalam tanda petik juga tidak konsisten menggunakan masker. Itu yang kita harus antisipasi. Baik, Pak Ari, dikatakan bahwa ada 3 varian COVID-19 yang sudah masuk ke Jakarta, ada Alpha, Beta, dan Delta. Apa sebenarnya yang membedakan varian COVID-19 ini? Iya, jadi kan kalau kita lihat bahwa sebenarnya kan dulu B117, B1351, ya B16172, ini adalah varian-varian yang ditemukan asal negaranya gitu ya. Jadi ini kan sesuai urutan, makanya sekarang WHO merilis lebih mudah aja untuk diingatnya, disebutkan Alpha, Beta, Delta. Ya Alpha itu yang pertama kali. Jadi sebenarnya begini, sejatinya virus COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini memang virus yang selalu bermutasi. Nah, cuman kalau dia memang tadi termasuk yang kita bilang varian of concern, maksudnya apa? Karena tadi itu penularannya cepat, mudah, ya apalagi tadi bisa mengenai pada orang muda. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Berarti ini kan serius. Sejatinya kita juga temukan beberapa mutasi di Indonesia ini dari laporan, tapi alhamdulillah mutasi-mutasi yang ditemukan ini tidak seperti mutasi dari virus yang varian dari India tadi gitu. Atau artinya, tadi yang dari Inggris tadi gitu. Baik, artinya virus memang selalu bermutasi dan memang masyarakat juga diharapkan tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Yang kita takutkan kalau terjadi double mutasi pada satu orang, ini yang harus diantisipasi gitu. Baik, Pak Ari Faryalsam, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Dan pemirsa, jenazah pahlawan bulu tangkis Indonesia Markis Kido dimakamkan di tempat pemakaman umum Kebonanas, Jakarta Timur. Jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat dengan ayahnya. Suasana haru mengiringi proses pemakaman legenda pebulu tangkis Indonesia Markis Kido. Istri Markis Kido, Rika Sari Pawestri pun tak kuasa menahan tangis saat mengantarkan jenazah suami tercintanya ke tempat peristirahatan terakhir di tempat pemakaman umum Kebonanas, Jakarta Timur siang tadi. Jenazah berada dalam satu liang lahat yang sama dengan ayahnya.
Markis Kido meninggal dunia saat bermain bulu tangkis di Gor Petrolin Tanggerang, Banten karena serangan jantung. Iya, jadi sebelumnya Uda, saya manggilnya Uda ya. Uda itu memang punya riwayat darah tinggi, jadi tensinya itu selalu tinggi gitu. Jadi beberapa hari sebelum meninggal juga kemarin sempat ke dokter karena badannya nggak enak gitu. Jadi sempat tensi di rumah jadi tinggi, terus disuruh mama untuk ke dokter periksa gitu. Jadi emang rutin tiap hari memang rutin untuk minum. Markis Kido meninggal dunia akibat serangan jantung saat sedang bermain bulu tangkis. Sepanjang karirnya di bulu tangkis, Markis Kido berkali-kali mengharumkan merah putih di pentas internasional. Nama Markis Kido menjadi legenda di dunia bulu tangkis internasional. Deretan prestasi gemilang pernah diukir oleh pemain spesialis ganda putra ini dan tentunya mengharumkan merah putih di pentas internasional. Kido memulai karir profesionalnya pada 2005. Saat itu ia berpasangan dengan Hendra Setiawan. Tak butuh waktu lama menorehkan prestasi. 2005, Kido dan Hendra memenangi Asian Badminton Championship dan Indonesia Open. Setahun berselang, mereka menyabet gelar Hong Kong Open dan China Open. Prestasi Kido Hendra semakin melesat pada 2007 saat menjadi juara dunia. Bersama tim bulu tangkis Indonesia, Kido Hendra mempersembahkan medali emas SEA Games. Puncak prestasi mereka pada 2008 di Beijing saat memberikan medali emas Olimpiade bagi Indonesia. Prestasi selanjutnya menjadi juara Asia 2009 dan menyumbangkan medali emas Asian Games 2010. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Hendra Setiawan, salah satu rekan Markis Kido. Selamat sore, Mas Hendra. Selamat sore, Mas. Mas Hendra, pertama kami ingin mengucapkan turut berduka atas kepergian rekan Mas Hendra setelah bertahun-tahun menjadi rekan di bulu tangkis. Dari kacamata Anda mengenal sosok almarhum ini sepanjang karirnya seperti apa, Mas? Ya menurut saya Kido itu orangnya gampang akrab ya. Dia juga senang bercanda ya orangnya, Mas. Jadi ya sama siapa aja itu sangat welcome. Mas Hendra, apa mungkin momen pertandingan atau kejuaraan yang paling berkesan sepanjang karir bersama dengan Markis Kido? Kalau menurut saya pertandingan yang paling berkesan sih ya pasti Olimpiade ya di Beijing 2008. Karena kalau Olimpiade itu kan istilahnya cita-cita paling tinggi untuk seorang badminton. Jadi ya itu paling berkesan buat saya sih. Kapan terakhir Mas Hendra kontakan dengan Mas Markis? Apa yang dibicarakan pada saat itu? Terakhir ketemu itu saya kurang lebih 3 minggu yang lalu lah ya. Masih Jadi sering waktu berkomunikasi artinya ya? Iya, sering. Waktu itu kita main bareng juga sih ya sebenarnya. Oh, masih sering Terus main bulu tangkis bersama juga? Iya, dan kebetulan kita satu klub juga kan ya. Jadi ya memang masih sering kontak juga. Mas Hendra, kalau tadi disampaikan sosok almarhum ini seorang yang humoris, mudah dekat dengan orang. Bagaimana kemudian sosok dari seorang Markis Kido ketika sudah berada di lapangan? Ya kalau di lapangan sih dia emang lebih ekspresif ya dari saya. Jadi itu yang membuat menurut saya itu yang membuat dia berbahaya kalau di lapangan. Dan dia juga punya skill yang bagus ya. Baik, terima kasih banyak Mas Hendra. Sekali lagi tentunya kami turut berduka atas kehilangan almarhum. Terima kasih Hendra Setiawan, salah satu juga legenda bulu tangkis Indonesia. Pemirsa, membeli daging kerbau diberi daging celeng. Puluhan warga di Kota Jambi mengadu ke YLKI. Ayu Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.